akhirnya chapter 209 manga dari One Punch Man rilis juga. Dan biar gua kasih tahu kalian di awal kalau chapter kali ini tuh seru dan gokil banget. Salah satu faktornya adalah karena akhirnya Saitama kembali muncul lagi setelah menghilang selama 7 bulan. Lu bayangin aja, MC macam apa sih botak sampai-sampai ngilang selama itu coba. Dan pokoknya masih banyak lagi adegan super epic dan rahasia yang akan terkuak di episode kali ini. Tapi seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe dulu kalau kalian suka sama pembahasan ini. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Cover dari chapter kali ini dibuka dengan foto Saitama yang seperti akan memegang bilah pedang dengan kedua jarinya. Dan kalau misalnya kalian nanya apakah ada hubungannya foto tersebut dengan yang akan terjadi di chapter kali ini? Jawabannya ada. Bahkan bisa gue bilang adegan yang akan terjadi itu sangat amat epic. Yang bahkan gue yakin sebagian besar dari kalian tidak akan menyangka dengan apa yang akan terjadi. Chapter kali ini dibuka dengan Cosmic Empty Void yang menusuk Blast. Dan sedikit recap dari chapter sebelumnya, yang dimana pada saat itu Blast menduga kalau Empty Void sudah sepenuhnya sadar dan sudah tidak lagi dikendalikan oleh God. Lalu sehabis Blast mengatakan hal tersebut, dia langsung kena banyak sekali tebasan di sekujur tubuh dia. Oke, kita kembali ke chapter kali ini. Setelah Empty Void menusuk Blast dengan pedangnya, dia mengatakan, "Apakah kau mencoba mengatakan padaku untuk sadar? Kaulah orang yang seharusnya perlu untuk sadar." Sambil mengangkat Blast dengan pedangnya. "Aku mendengar kau baru-baru ini naik ke puncak industri pro hero." Tentu saja, dia melakukannya. "Aku pikir kau selalu seperti ini. Memberikan ideal yang tidak bertanggung jawab dan membawa bencana kepada orang di sekitarmu." Empty Void mengatakan dengan muka yang tersenyum kesal. Lalu Empty Void melanjutkan pertanyaan kepada Blast. "Jadi, siapa orang yang telah berhasil kau lindungi, ha? Kau mempunyai seorang anak, kan?" Pertanyaan tersebut berhasil membuat Blast kaget. Mata kau terlihat melirik-lirik. Lalu setelah perbincangan tersebut, Empty Void tampak bersiaga karena sepertinya dia akan diserang. Dan ternyata bener aja, Flashy Flash tampak menyerang Void dengan pedangnya. Tapi tentunya dengan mudah serangan tersebut mampu untuk ditahan. Dan Blast dengan marah mengatakan, "Hentikan itu, jangan mengganggu." Tapi di sini tampaknya Flash mencoba berbicara ke Void dengan mengatakan, "Lalu mengapa kau tidak menargetkan titik lemah tersebut sejak awal? Bukankah itu yang selalu kami latih di dalam desamu?" Lalu setelah mendengarkan hal tersebut, tanpa pikir panjang, Void langsung menebas badan dari Flashy Flash dan dengan cepat Sonic melancarkan serangan backup. Tapi sayangnya, hal yang sangat ditakuti oleh Blast akhirnya terjadi, yaitu Void memasuki dimensi yang lebih tinggi. Yang dimana tentu aja ketiga orang ini udah mulai panik dengan apa yang akan terjadi. Karena tentu saja kalau Empty Void memasuki dimensi tersebut, itu artinya dia akan menggunakan Dimensional Slash. "Aku akan mengubah kalian semua, sialan, menjadi karat di dalam Dimensional Blade-ku terlalu awal. Aku akan senang menyiksamu secara langsung daripada menebas kalian dari jauh. Tapi itu semua akan terjadi. Aku sudah muak dengan hal yang tidak masuk akal ini. Mati kalian!" Dan akhirnya Dimensional Slash muncul tepat beberapa ratus meter di hadapan mereka bertiga. Yang di sini terlihat kalau Blast, Sonic, dan Flash terlihat panik dan tidak berdaya melihat Dimensional Slash yang perlahan mendekati mereka. Tapi tiba-tiba aja mereka semua tampak kaget. Karena entah karena apa, Dimensional Slash tiba-tiba berhenti. Yang ternyata tanpa mereka ketahui, Dimensional Slash tersebut telah diberhentikan oleh dua jarinya Saitama. Dan dengan entengnya, Saitama malah bilang, "Apaan ini?" Dan tentu saja, di sini Empty Void kelihatan kaget sekaligus kesal dengan mengatakan, "Tidak mungkin, ini tidak mau bergerak. Tidak mungkin ada yang bisa menghentikan Dimensional Blade, yang dimana bahkan dapat memotong ruang itu sendiri." Lalu setelah bingung dan kesal dengan apa yang terjadi, akhirnya Void melancarkan serangan Dimensional Slash yang kedua dengan pedang dia yang satunya. Tapi berbeda dengan serangan dia yang sebelumnya, di sini Void menyerang dengan cara menusuk. Setelah Saitama melihat bahwa ada satu lagi serangan yang datang, di situ Saitama langsung refleks menahan serangan tersebut dan mengatakan, "Oh, ada satu lagi nih."
Dan tentu saja, setelah melihat bahwa kedua serangan dimensional slash miliknya ditahan dengan sangat amat mudah, di sini Void mulai panik dan kaget bukan main. Dan kayaknya di sini Saitama mulai ingat dengan serangan tersebut, dan dia bilang, "Orang ini bukankah orang yang sama dengan yang pernah mencoba memotong markas asosiasi pahlawan?" Oke, buat kalian yang lupa dengan apa yang Saitama bicarakan, Saitama itu sedang membicarakan hal yang pernah terjadi di beberapa chapter sebelumnya. Yang dimana memang pada saat itu kebetulan sedang ada Saitama, Blaze, dan Flashy Flash di markas asosiasi. Dan ya tiba-tiba aja MT Void memakai jurus Dimensional Slash ke mereka semua. Oke, kita lanjut. Setelah Saitama mulai ingat kalau Void adalah orang yang sama dengan yang dia bicarakan, di sini Saitama langsung menarik pedang Dimensional Slash tersebut dan menyebabkan Void yang ketarik dengan sangat amat kencang. Dan bahkan tempat dia jatuh itu sampai terbuat lubang yang sangat dalam loh. Sontak ketiga orang ini bingung dengan apa yang terjadi dengan Void. Dan Saitama pun malah ikutan bingung juga, karena tiba-tiba aja ada dua pedang di tangan dia yang entah dari mana. Lalu setelah hal tersebut terjadi, gak lama kemudian Void berhasil untuk keluar dari lubang tempat dia jatuh tadi. Dan sepertinya di sini dia baru sadar kalau kedua pedang dia telah menghilang. Melihat kesempatan yang sangat amat terbuka dari Void, di sini tanpa berlama-lama, Flash, Sonic, dan Blaze langsung menyerang Void secara bersamaan. Lalu di sini tampaknya Void mencoba untuk kabur, tapi dengan cepat dan tidak terduga, ternyata Blaze masih mampu untuk menggunakan kemampuan teleport dia dengan metode yang cukup cerdas, yaitu menggabungkan kedua tangan dia menggunakan serangan teleport yang sebelumnya pun pernah dia gunakan dalam pertarungan. Lalu di sini, Blaze menggunakan salah satu kemampuan. Sontak Void langsung berkata, "Dia sesuai dengan koordinasiku. Apakah kau mencoba untuk mati?" Dan Blaze pun menjelaskan sedikit kalau yang sedang dia lakukan ini adalah untuk memisahkan struktur biologis di antara mereka. Nah, dan di sini ternyata rencana Blaze ini telah dia rencanakan dari jauh-jauh hari bersama salah satu petinggi asosiasi yang bernama Siege. Dan dalam flashbacknya, Siege mengatakan, "Itu sangat tidak masuk akal, Blaze." Dan Blaze menjawab, "Ini hanyalah jaga-jaga saja jika semua yang dilakukan telah gagal. Jika terjadi kesempatan bahwa satu-satunya cara menangkap dia adalah dengan bergabung dengannya, kumohon gunakanlah teknologi pemisah sel monster yang telah kau kembangkan. Dan tidak menjadi masalah jika kau mengutamakan nyawa dia." Dan terjadilah momen Blaze akan menyatu dengan MT Void. Tapi ternyata tanpa disangka kekuatan cahaya dari God berhasil mengusir Blaze dari proses tersebut dan membuat proses yang direncanakan oleh Blaze jadi gagal. Dan tentunya Sonic dan Flash cukup kebingungan dengan apa yang terjadi, karena memang kejadiannya itu pasti cepet banget. Nah, tapi walaupun penyatuan yang dilakukan oleh Blaze gagal, tapi di sini tampaknya Void dan Blaze masing-masing mendapatkan ingatan dari mereka berdua. Yang dimana di sini Blaze jadi mengetahui alasan mengapa MT Void masuk ke dalam jebakan dari God. Dan ternyata alasannya adalah seorang wanita. Yang dimana wanita tersebut ternyata adalah istri dari Blaze. Setelah mengetahui hal tersebut, Blaze nampaknya cukup kaget, tapi di sisi lain, Void nampaknya semakin kesal dengan yang terjadi. Dan akhirnya, chapter 209 telah selesai. Wah, gila sih, chapter kali ini menurut gue bener-bener lengkap banget sih. Epicnya ada, plot twistnya dapet, Saitama pun muncul nih, gila banget sih. Dan di sini itu ada beberapa hal yang menarik banget ya. Kayak misalnya Blaze yang awalnya itu ngira MT Void udah sadar gitu. Udah nggak dikendalikan oleh God, udah nggak dikendalikan oleh amarahnya. Tapi ternyata di sini MT Void membuktikan kalau misalnya dirinya itu masih dikendalikan sama amarahnya gitu. Dan gua nggak tahu juga sih amarah dia itu bisa segede itu karena apa gitu. Karena di sini belum terlalu jelasin lah. Palingan dijelasinnya ya di akhir-akhir tadi. Salah satu alasannya karena seorang wanita gitu. Yang dimana wanita tersebut ternyata adalah istrinya Blaze. Nah, tapi tentunya itu tuh bukan hal paling menarik ya yang terjadi di chapter kali ini. Karena di sini akhirnya Saitama muncul anjir setelah 7 bulan. Gila sih ini bener-bener autor nih. Yang dikatakan MC malah muncul baru setelah 7 bulan anjir. Ya ini unik banget sih.
Di sini kelihatan banget kan kalau misalnya Saitama memerhatikan dimensional slash loh ini. Dimensional slash yang katanya bisa memotong ruang dan waktu. Ruang dan waktu? Kayaknya waktu enggak sih, memotong ruang aja lah. Katanya kan bisa memotong ruang ya. Ternyata di hadapan Saitama cuma kroco anjir. Lihat, cuma 2 jari. Dia mengetikkan cuma 2 jari. Gila, bener-bener nggak ada harga dirinya banget ini Empty Void. Cosmic Empty Void loh ini. Dan waktu serangan kedua pun ya sama. Dihentikannya sama. Ini nggak 2 jari sih sebenarnya. Kalau misalnya serangan kedua kayak ditahan aja lah gitu pakai tangannya. Ini tuh bukan serangan pedangnya Sonic anjir. Ini tuh dimensional slash. Bener-bener gila banget sih ini Saitama sih. Bisa-bisanya loh kayak digenggam gitu aja. Hal yang dimensional yang gimana ya? Ini tuh kayak hal yang ada tapi tidak ada gitu. Gitu kan konsepnya dimensional slash itu ada tapi nggak ada gitu. Iya, ini gila banget sih Saitama bisa megang hal yang dalam tanda kutip tidak ada gitu. Bahkan nggak cuma dipegang, ditarik anjir. Sampai si Empty Void-nya terpongkeng gila, ini sampai jatuh. Jatuhnya parah banget loh dia, sampai kaget anjir. Lihat aja mukanya kaget gini bro. Dan ya seperti biasa lah Saitama abis narik dimensional slash malah kebingungan sendiri dia. Kayak kenapa ini kok ada 2 pedang di tangan gua lah? Kan lu narik sendiri bang. Kan lu yang narik anjir. Kenapa lu yang kebingungan gitu? Ya ini sih poin terakhir yang paling menarik, yaitu alasan Empty Void. Ini si cewek ini siapa ini gitu kan? Maksud gua ya tahu sih istrinya Blaze kemungkinan besar ya. Cuma untuk si Empty Void ini tuh siapa? Apakah Empty Void tuh suka sama si cewek ini, tapi si cewek ini malah milih Blaze dan dia kecewa, akhirnya dia marah besar ya si Empty Void-nya? Atau banyak juga teori bahwa si cewek ini itu tuh adik ataupun kakak dari Empty Void. Karena sebenarnya kalau misalnya dari penampilan ya, menurut gue sih mereka mirip-mirip aja sih. Dan satu hal ya yang perlu kalian ingat, kalau misalnya si Kubus ini tuh, si cara God menjebak orang-orang ini supaya masuk ke dalam jebakannya God, itu dengan cara memperlihatkan orang yang paling mereka percaya dan paling mereka respect. Jadi menurut gue sih, kalau udah masalah kepercayaan ya, itu kemungkinan besar itu bukan masalah si Empty Void itu cinta sama si cewek ini tapi kayak dihianati lah dan lain sebagainya. Kayaknya enggak sih. Kayaknya Empty Void ini tuh kakak ataupun adik, pokoknya saudaranya lah, saudara si cewek ini gitu. Dan makanya si Empty Void ini tuh kesel banget kan ke si Blaze. Makanya sampai sekesal itu gitu. Karena mungkin Empty Void itu tahu gitu kalau misalnya si cewek ini itu nggak bener-bener dijaga sama si Blaze. Bahkan kan ada beberapa perkataan sarkas lah dari Empty Void kayak bilang, lu udah ngelindungin siapa sih gitu? Emang siapa yang lu lindungin? Bahkan anak lu aja lu tinggalin gitu. Kayak sarkas-sarkasnya gitu kan. Terus kayak dia bilang, Empty Void pun kayak bilangnya, lu selalu kayak gitulah Blaze. Lu ngomong keadilan tapi ujung-ujungnya lu malah nggak tanggung jawab dan malah menyebabkan bencana ke orang-orang sekitar lu dan gitu kan. Dia selalu sarkas kayak gitu dan kemungkinan besar itu memperkuat argumen bahwa si cewek ini tuh kayak kemungkinan saudarinya Empty Void ya, entah itu kakaknya, entah itu adeknya. Kemungkinan mereka itu ada hubungan lah gitu. Jadi menurut gue sih bukan si Empty Void sakit hati karena cintanya ditolak dan sebagainya, kayaknya enggak ya. Tapi itu teori dari gue aja sih, jangan terlalu dianggap serius lah gitu. Dan oke, mungkin segitu dulu aja dari gue. Dan jangan lupa kalau jangan lupa kalau beberapa hari ke depan gue bakal upload juga pembahasan lengkap tentang Blaze. Jadi biar bisa nyambung nih sama yang akan terjadi di chapter ke depannya. Jadi oke lah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.